wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari komunitas Wismis Balikpapan, atau yang lebih panjang adalah Wisata Mistis dari Balikpapan, mencoba untuk menggali sesuatu yang sedikit berbau mistis di sini tentunya, di daerah Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan, di mana kami sering mendengar cerita-cerita yang ya berbau mistis lah, ada penampakan lah, ada sesuatu yang untuk orang awam itu membuat kita merinding, berdiri, bulu roma dan sebagainya. Mungkin untuk info yang lebih lanjut lagi kita bisa undang narasumber kita, Pak. Ya, Assalamualaikum. Ya, boleh tahu dengan siapa? Ini dengan Bapak Saiful Mukid, Pak. Bapak Saiful Mukid. Bapak di sini sebagai apa, Pak, kalau boleh tahu? Kita keamanan di daerah sini, perumahannya. Rumahnya. Oh, ini rumahnya, Pak. Iya. Kalau boleh tahu, Pak, perumahan ini sejak kapan berdiri atau ya mulai ada aktivitas normal? Wah, ini sudah lama ini, Pak. Mungkin sekitar tahun 80-an sudah ada ini. Sebelumnya sudah ada ini. Sudah ada ya, Pak. Iya. Berarti apakah suasana yang saat ini apakah sama dengan pada saat Bapak masuk bekerja, atau karena ini kan mulai tahun 80-an ya, Pak? Iya. Apakah sudah sebagus ini atau masih kita tahu di Balikpapan atau khususnya Balikpapan ini kan banyak daerah hutan ya, Pak ya? Iya. Jadi apakah ini dulu hutan atau memang sudah bagus seperti ini, Pak? Dulu belum, Mas, ini dulu masih kita masuk sini dulu memang hutan, cuman ada rumahnya, tapi posisinya masih gelap juga, Mas ya. Oh, gitu ya. Iya. Jadi penerangan belum maksimal gitu, Iya, Pak, belum ya. maksimal ya. Dengar-dengar ini masyarakat pernah melihat sesuatu yang ya berbau mistis lah, Pak. Kita tahu sendiri kan memang dunia diciptakan dan memang ada yang halus dan ada yang kasar ya. Kita manusia ini di dunia kasar tentunya. Iya. Dan mereka yang ada di dunia halus kadang-kadang kan sering menampakkan diri begitu, Pak. Apa bisa diceritakan, Pak? Wah, di sini udah sekali dua kali, Mas, memang sering itu. Sering, Pak, Model ya? kayak pembantu, pokoknya sistemnya di sini yang sering ditemuin ya pendatang yang baru-baru aja. Sering ditemuin ya penampakan seperti pocong itu. Pocong. Sering ya, kayak Pocong. pembantu, sopir-sopir itu. Selain pocong ada lagi, Pak? Ya, yang waktu itu ada itu ranjang, itu ada pegawai bekerja itu diangkat ranjangnya, diangkat sampai putar-putar di atas itu, orangnya tidur di atasnya tuh. Oh, itu kebetulan pendatang gitu ya? Iya, pendatang. Mungkin dia ingin berkenalan kali, Pak. Iya, makanya itu sering sekali sih, Mas. Kadang-kadang nanti penghuni itu sambil nonton TV itu ada yang melintas di belakangnya, di depannya melintas. Kadang-kadang seorang sholat itu melintas depannya. Ini perumahan memang ini perumahan pribadi ya, Pak ya? Iya, perumahan pribadi, cuman disewakan. Oh, disewakan gitu, Pak. Iya. Saya rasa mungkin itu dulu, Pak, yang saya bisa gali dari Bapak dulu. Iya. Mungkin kita akan sedikit ada interaksi dengan mediator lain, mungkin biar kita lebih tahu apa yang ada di sini sebenarnya, Pak. Iya, iya. Terima kasih banyak, Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah tadi kita berbincang dengan Bapak yang tadi bekerja sebagai penjaga di perumahan ini. Begitu banyak fenomena yang terjadi tentunya, ya mungkin ada penampakan pocong dan lain-lain sebagainya. Lebih mengetahui yang lebih dalam tentunya, mungkin kita bisa mengundang spiritualis kita yang bisa sedikit memahami apa yang ada di dunia astral ini. Untuk itu saya undang, silakan. Assalamualaikum. Oh, saya tahu dengan siapa ini? Kang Obi dengan yang besar, Mbak. Oh, kayak gitu ya. Menurut pandangan batin atau secara spiritual om berdua ini, kira-kira apakah ada sesuatu yang dirasakan yang tidak bisa dirasakan oleh kayak umum ya, kayak ya semacam saya lah begitu. Saya kan belum paham, jadi mungkin dari om ini bisa mengetahui
kira-kira adakah sesuatu aura-aura yang bisa disampaikan? Silakan. Alhamdulillah, mohon maaf sebelumnya kurang lebihnya mungkin memang di sini aktivitasnya sangat padat. Alhamdulillah juga mungkin energi yang ada di sini bisa dirasakan orang-orang yang umum juga mungkin yang ada pada saat ini, karena memang kami ada lihat ya beberapa sosok yang memang sudah umurnya cukup tua, terutama penghuni salah satu tempat yang ada di sini. Beliau tadi agak sedikit interaksi kepada kami. Ada sosok gai-gai tua berada di sini, terus sosok wanita tapi berperawakan Eropa yang mungkin beliau meninggal karena keracunan seperti itu. Saya lihat mudah-mudahan interaksi salah satu daripada malam hari ini bisa menangkap atau bisa menceritakan sedikit keadaan beliau ya. Oke, itu dari kami. Mungkin ada lagi Oka yang mau disampaikan, silakan. Mungkin kalau untuk interaksi mungkin ada beberapa dari luar atau sekitar mungkin ikut mencoba dengan cerita kita. Melalui mediator kita gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih atas informasi yang baiklah. Itu tadi setelah kita bisa mendengarkan dari para spiritualis kita yang tentunya mempunyai alhamdulillah sedikit diberi ilmu. Mungkin kita untuk lebih jelas bagaimana apa yang ada di kita ya mungkin kita bisa melalui mediator yang telah kita sediakan ya Om ya. Jadi marilah silakan ikuti kami untuk menyaksikan selanjutnya bersama Wisata Mistis Balikpapan. Nah, seperti apa yang saya janjikan tadi, kita mencoba untuk bertanya sesuatu melalui mediator yang telah kami siapkan tentunya, kami undang tentunya maksudnya. Silakan Mas. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Selamat malam. Silakan Pak. Boleh tahu dengan siapa ya namanya? Wiwit Suganda. Wiwit Suganda. Apakah Mas Wiwit Suganda ini sudah siap untuk melakukan uji nyali ini? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Oke. Baiklah, untuk mempersingkat waktu tentunya kita langsung saja. Silakan. Kayaknya yang mendekat tapi kayaknya
kampungku kayaknya. Subhanallah. Tidak ada niatku untuk kalian. Jadi aku baik kalian ya baiklah. Iya, boleh mengepungku. Tapi ya kalian baik, ini baiklah. Nah, aku merasakan hal yang sangat ya masuk gunung suara kayaknya. Tapi alhamdulillah mereka semua ya baik sama aku. Juga. Alhamdulillah. Santai ya. Alhamdulillah yang punya jiwa raga ini hatinya baik, orangnya baik. Dengan siapa kamu bicara? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ki? Saya Aki Sumbi. Membuat saya dengar terlalu banyak penampakan-penampakan yang menakut, yang bisa dikatakan menakuti orang-orang yang sekitar sini. Ki, apakah kita tahu itu siapa? Bisa dijelaskan? Bisa cerita sedikit Ki? Kau jangan gitu untuk apa? Ya karena mereka merasa sedikit ketakutan begitu Ki. Kan mereka kan nggak tahu ada siapa, tiba-tiba kok ada orang lewat, ada siapa gitu Ki. Oh begitu. Iya. Karena mereka yang ditakut-takutin itu hatinya jelek. Artinya jelek. Iya. Atau niatnya kurang bagus masuk ke sini. Kurang bagus. Hmm. Jadi pada dasarnya mereka ini ya, yang Aki tahu ini itu Aki temannya Aki semua itu dia. Lain. Lain. Yang sering menampakkan dirinya kepada orang-orang lain itu kira-kira temannya Aki Sumbi atau dari tempat lain gitu? Lain. Kalau aku asli memang orang Dulu. sejak zaman berbara di sini. Oh, Sejak di wilayah sini masuk hutan. masih hutan. Belum ada rumah sama Belum ada sekali. rumah ya. Kira-kira kalau boleh tahu Aki ini sekarang tinggalnya di mana, bersemayamnya di mana gitu? Kalau bisa bisa diberitahu tempatnya gitu. Maksudnya? Rumahnya lah, taruhlah kalau tempat kita rumahnya. Aki biasa berdiam di mana gitu? Kalau aku tidak punya rumah, Punya rumah ya. ya kadang kalau masalah tinggal ya wilayah sini semua. Oh, Semauku tidak ada yang berani. Oh gitu ya. Ya kadang di bawah situ, di atas sesukaku. Mungkin mereka yang ganggu itu lain. Lain ya Ki ya. Iya, wong kulitnya aja lain suku kita. Kurang cari kita Ki ya. Bisa dikasih ceritakan Ki kira-kira kulitnya seperti apa, mungkin rambutnya bagaimana, warna matanya bagaimana gitu Ki. Ada juga tadi yang perempuan dekat terus sama si anak ini. Oh gitu ya. Dia orangnya cantik tapi kulitnya kok Cantik ya. lain bangsa kita. Lain bangsa kita. Apakah Malah mau ngikut ya aku usir. Oh, gitu Aku ya. yang puasa di sini. Iya betul. Malah mau ngikut. Mau ikut. Kira-kira Ki, dia itu niatnya baik atau tidak gitu sehingga kok Ki Sumbing mau mengusirnya perempuan itu gitu. Ya karena tadi kan dia dekat anak ini terus. Iya. Mungkin mau ngikut Mau ikut ya. karena tahu Gitu ya. kalau anak ini yang nggak tahu lah apa yang dia inginkan. Gitu ya. Iya. Terus aku juga dipanggil. Dipanggil dengan Ih. dipanggil siapa Ki? Iya sama yang punya raga Oh, yang ini. punya raga gitu Ki ya. Iya. Lah, aku dengan senang hati. Gitu ya. Kok ada orang hatinya baik. Kita ngobrol. Biar nggak oh ya. Wah, wah, wah.
biar aja itu urusan kita. Terima kasih Pak Hadir. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita saksikan barusan tadi, itu adalah ternyata yang merasuki mediator kita tadi adalah bisa dikatakan orang yang menguasai daerah ini yang mengaku berasal dari Kutai yang bernama Ki Sumbing. Mungkin untuk selanjutnya kita akan coba lagi memanggil, ya bisa katakan memanggil sesuatu lagi melalui mediator yang kita akan coba panggil lagi mediator. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari belakang Mama dengan siapa nih? Dengan Mas Wika. Apakah Mas Wika sudah siap untuk menjadi mediator kami? Insya Allah. Baiklah, saya rasa untuk mempersingkat waktu kita langsung saja. Excuse me. You want to talk to me? Why? Nothing. So why you want to talk to me? Are you scared or what? Scared with who? Scared with who? Who is that? You know? I don't know. What? You can tell. Okay. You can tell me what's yours. Why? You scared me too. Maybe you can your name please. Selamat malam. Mohon maaf sebelumnya. Kami ingin mengetahui sebenarnya itu bukan untuk mengganggu maaf. Kalau boleh tahu dengan santai saya bicara dulu. Urusanmu tahu. Karena kami sering mendengar bahwasanya masyarakat di sekitar sini itu sering melihat sesuatu penampakan begitu. Jadi dia tuh merasa takut gitu. Apa bisa diceritakan gitu? Bukan maksud kami untuk mengganggu sebenarnya. Mungkin dengan begitu ada yang perlu disampaikan kepada mereka begitu. Sebenarnya begitu. Hanya satu yang kami minta, permisi lah. Oh, permisi. Jadi mereka
mereka itu kesini tuh tanpa permisi gitu ya, gitu ya. Mereka itu dalam arti masyarakat di sini ya, nggak mau permisi, nggak mau apa gitu ya. Iya. Permisi. Ya itu tadi, boleh tahu nggak dengan siapa saya bicara gitu. Jadi biar saya menyebutnya dengan mungkin di siapa begitu gitu. Ya kita berkenalan gitu. Tidak perlu ya, baiklah kalau tidak perlu tidak apa. Jadi apa ada yang perlu disampaikan gitu untuk masyarakat sekitar sini? Boleh lebih detail, maksudnya mengganggu itu yang gimana sih? Mungkin dia membuang sesuatu atau mungkin dia menginjak sesuatu atau gimana? Kami mengenangkan kemari karena kami menggali sebuah informasi ada di kalangan masyarakat sini mungkin prestasi mendapat sering merasakan sebuah gangguan yang ada di sini. Yang kami ingin tanyakan kepada Anda, nah mengapa sangat tempat Dan kalian, kami mengakui adanya kalian. Kenapa kalian tidak mengakui adanya kami sebagai manusia? Atau karena memang Karena kalian hanya bisa bikin kotor. jadi karena itu ya kan kami wilayahnya bersih apa itulah yang kami ingin tahu sebenarnya, kotornya mereka tuh gimana, apakah mereka membuang sesuatu dengan sembarangan, membuang sampah atau membuang apa dalam artiannya Aki sendiri atau yang ada di Raga ini gimana sebenarnya? Banyak orang di sini Ya, melintas menendang kami, rumah kami. melintas dan menendang rumah itu kelihatan. Rasa enak aja. karena mereka kami ingin menyampaikan sedikit, mungkin mereka tidak melihat Anda dan kaum kalian, mungkin permintaan maaf dari kalian kami akan maklumi. Alangkah baiknya kalian lebih baik menggeser sedikit seperti itu biar tidak kena. Itu bagaimana? Apa bisa? Yang ada di Raga ini enggak ya, ngeong-ngeongan. Netflix ya tetap sudah Mungkin ada gangguan? Mungkin sedikit ada gangguan yang mana pada saat kami di organisasi ini ternyata ada makhluk lain yang merasuki daripada anggota kami. Ya, mohon sabar sih. Jangan dipaksa, jangan dipaksa. Kasih lampu ke sama dia. kayak tetap di sini biar di situ Kayaknya mereka sini. biar ditangani sama kawan-kawan gitu. Kamu bisa dibantu keluar itu, bisa dibantu keluar. Kasihan. Boleh tahu siapa? Aku tadi.
ada sesuatu gitu sama macannya ya. Ya. Wah, sama macan. Santai, komunikasi dulu, ngobrol-ngobrol ya. Biar enak. Sampaikan ke kawan-kawan yang lain bahwa abang-abang penjaga di sini ataupun warga di sini sebenarnya tidak mengetahui keberadaan kalian. Jadi kami ingin Anda sampaikan. Ayo. Ya beginilah, ternyata terlalu banyak yang ingin merasuki mediator kita ini. Salah satunya tadi alhamdulillah sudah disadarkan sama rekan-rekan yang lain, dan ini ternyata ada lagi yang lain. Kita akan coba komunikasi. Karena mediumisasi yang pertama tadi kita ada sedikit gangguan, saya coba lagi untuk mengundang mediator kita yang lain. Mudah-mudahan ini kita bisa mengetahui apa yang ada di balik semua ini, dan karena yang medium yang pertama tadi, mediator yang pertama tadi itu mengatakan bahwasannya masyarakat yang ada di sekitar sini itu mengganggu mereka. Salah satunya adalah menendang mereka, mengganggu rumah mereka. Yang mana kita tahu kita diciptakan oleh Allah ini kan karena dua alam yang berbeda. Nah, kami mencoba untuk meminta mereka menyisihkan tempat sedikit buat kita, karena mereka tidak mengakui adanya manusia, sedangkan kita sendiri mengakui adanya golongan dari mereka. Untuk itu saya coba untuk memanggil mediator yang lain. Silakan. Assalamualaikum. Selamat malam. Dengan siapa? Mas Wing. Ini adalah Mas Wing. Mencoba untuk kita akan coba lagi untuk memediasi makhluk yang lain. Mungkin kita bisa mengorek dan kita bisa meminta mereka untuk menyisihkan sedikit tempat untuk kita supaya mereka juga tidak merasa terganggu. Kita lanjutkan. Silakan. Assalamualaikum. Selamat malam. Bisa kita berbicara sama Bu dulu? Oke, berdiri juga tidak. Oke, tidak apa-apa sama Bu Diri. Boleh tahu dengan siapa? Tidak mau tahu juga. Tadi sebelum Anda yang masuk ke raga ini ada mengakui bahwasannya tempat kaum Anda adalah sering diganggu, sering terinjak. Mungkin Anda bisa menyampaikan daerah mana saja yang diganggu oleh kaum manusia? Bisa?
sini tidak mengganggu. Kami ingin mencari. Oh, iya, gitu. Oke, kalau begitu kami minta maaf. Kami ingin mencari sebuah informasi. Ada apa sebenarnya? Kok bisa di sini merasa terganggu? Banyak orang merasa terganggu. Karena ulah mereka sendiri. Oh gitu. Kenapa mereka? Anda bisa bilang? Ya, Mungkin kita bisa bicara dengan pelan, dengan lemah lembut. Jadi kita tahu apa yang kalian inginkan dari kami manusia. Bisa Ki? Santai. Santai. Oke, kalau nggak bisa dikasih tahu. ya, Ya, betul. Ini dia aja, selesai. Bos, ini siapa? Lihat saya. Lihat saya. Bentana. Ya makanya duduk. Duduk. Kalau anda merasa sakit. Bentana. Lihat nih. Bentana. Loh, Saya menghormati kamu. Saya tidak menghormati ini. kamu udah menghormatin saya berarti kamu tidak. Saya menghormati kamu, tapi saya tidak menghormati ini. Duduk. Duduk. Bisa duduk. Duduk. Santai. Saya yang minta. Duduk. Lihat saya. Oke, nah kalau begini kan emang bisa kita mencari sebuah fenomena yang bisa di sini mungkin bisa cerita sedikit. Ya, Tuh, sekarang sudah tidak benci lagi sama kita. Nah, udah tahu kan? Udah lihat? Oke, enak ya. Sekarang bisa kita komunikasi. Bisa nyantai. Oke. Assalamualaikum. Selamat malam. Boleh tahu dengan siapa? Hendario. Dengan siapa? Hendario. Gondorio. Apakah Ki asli dari sini? Tinggal di sini. Sudah lama tinggal di sini. Apakah Ki kenal dengan Ki Sumbi? Ya, Boleh tahu itu apa ini Aki? Teman atau guru Aki? ya. Guru Aki atau siapanya? Ki Gondo. Satu Gondo. Bisa dari saya. Ki. Ki Gondo. Ki Gondo. Kita ngobrol. Sebentar ya, sebentar. Kenapa? Kenapa Ki?
kubu ini. Dua kubu yang sama-sama. Ayo kita ngobrol lagi. Silakan Bu. Iya. Dulu saya ingin menanyakan tadi sebelum Tigondo ada mengatakan bahwasanya masyarakat sekitar sini mengganggu, menendang dari kalangannya Tigondo sendiri. Kira-kira bisakah golongan Tigondo ini memberi atau sedikit ke pinggir, karena bangsa kami manusia itu tidak bisa melihat golongannya Tigondo begitu Ki. Maka itu saya menyuruh anak buah saya untuk menampakkan dirinya. Begitu Ki. Bagaimana? Apa itu kurang? Itu saya rasa sudah cukup. Tapi bagaimana mungkin kami dari golongan manusia bisa melihat umat dari golongan hati sendiri? Tidak perlu melihat teman saya. Itulah. Itu. Tidak perlu. Tidak perlu begini. Ki. Abang-abang yang jaga di sini, keluarga di sini ngerasa terganggu dengan kehadiran Anda dan anggota Anda. Bagaimana kalau Anda menyampaikan kepada mereka, menjelaskan kepada mereka atau kaum Anda untuk tidak menampakkan diri? Kami bebas di sini, kami tidak akan melarang. Tapi satu syaratnya, tidak mengganggu yang ada di sini. Kami sebenarnya tidak mengganggu. Terus kenapa menampakkan? Ya awalnya membangun rumah ini, bangunan tempat ini, menghancurkan kerajaan kami. Kalau boleh tahu letak kerajaan Anda di mana? Wow. Lapangan golok ya. Apa di bawah? Mungkin karena mereka tidak mengetahuinya itu kerajaan Anda. Nah, sekarang kalau Tidak, mungkin mereka tidak mengetahui yang mengajak perang kami. mereka tidak ada yang ingin mengajak perang Anda Tidak, kalian tidak tahu. Kenapa tidak tahunya? Kalian tidak tahu. Ada apa? Kalau bisa ada yang ngajak perang Anda itu dari mana? Ya dari pihak luar yang ingin bangun tempat ini. Mereka membawa orang sakti, dan itu mengajak perang kami dan menewaskan daripada kepimpinan kami. Maka itu kami marah sekali. Sejak saat itu, dari bangsa kami sering menampakkan diri atas titah dari saya. Dulu sering ada terjadi pembunuhan karena stres, depresi, tidak kuat, tidak tahan, karena sering kami ganggu. Apakah itu bisa membuat Tigondo senang? Apakah itu Iya. bisa membuat Tigondo puas? Sementara kaum kami juga tidak bisa melihat. Ya, Betul? ya, Bagaimana kaum kami bisa menghindari itu semua? Kalau Tigondo tidak bisa sedikit menyingkir. Jadi begini, anggaplah yang kemarin-kemarin lepas. ya, Ya. tidak. Nah, sekarang begini. Kan Anda sudah banyak tuh yang Anda pasti mau sakti ya? Enggak, Enggak mau. enggak, Jadi ini sudah sakti. Betul? Pengen lihat nggak yang lebih sakti? enggak. Saya tidak tahu. Hah? Saya tidak tahu. Loh, kok sudah tahu dari mana? Enggak. Ini yang sakti yang enggak bumi ini. Hanya Allah yang tahu. Ya, saya tahu. Nah, Anda tahu sudah. Nah, terus maunya Anda gimana? Kami ini bertanya supaya gangguan ini tidak terjadi lagi di Kemudian hari, ya, Tidak ingin apa-apa. Saya hanya ingin membebaskan dendam daripada kaum kami. siapa orang itu? Ya, Kan sudah tidak ada di sini. Anda, ya sih. Kalau kamu boleh tahu siapa namanya, nanti kami sampaikan. Saya tidak tahu persis namanya, tapi saya ingat wajahnya. Sudah beginilah, dendam itu tidak baik. Ya, Kalau Anda dendam saya kepada tahu. dia juga akan dendam kepada Ya, Anda. saya tahu. Nah, Tapi dia telah menyakiti hati saya, telah membunuh pasukan saya serta raja saya. Anda termasuk makhluk yang kena penyakit hati. Ya, salah satu yang tadi ditinggalkan di sini. Gitu. Oke, sekarang gimana nih? Rencana? baiknya Ah, gimana? dia tadi. Gimana? Baiknya gimana? Ki? Sudah, nggak usah ke sana. Dia dari mana? Dia di sini. Tidak. Tidak. Nggak usah. Ya,
Nah jadi kalau untuk nggak nangkap kan gimana ini? Masa Apa? kami harus memberikan Anda sesuatu yang Adilkan dia. Hmm? Adilkan dia. Siapa itu? Jadi dia lawan saya. Oh, dosa dia. Ini loh, Tahu. lihat jika- samping Anda sini. Iya, saya tahu. Maka itu saya memilih dia jadi Kalau bodoh. kalau dia tidak mengizinkan Anda di sini, Anda pergi loh. Serius. Ya kan? Anda mau nggak kira-kira untuk Tunggu. dibaik-baikin sekali? Ya, ini tempat saya. Oke. Dikasih tahu dulu kawan-kawannya ya. Biar untuk mengurangi lah, meminimalisasi keadaan yang darurat ini gitu. Ya, untuk mengganggu. Saya tidak mau tahu. Saya tidak bisa memberitahu dia. Siapa dia? Hadirkan dia di sini. Saya akan menewaskannya. Masa sih? Gampang. Saya akan bisa memberitahu masakan dia. Gak usah yang macam-macam lah. Gak usah yang aneh-aneh. Kau tuan tanah di sini, beritahu dia. Suruh dia pulang ke tanahnya. Itu titah daripada mungkin Bukan. sesuka hati kalian. Bukan. Dari mana? Dia tinggal di sini orang itu. Dan sampai saat ini dia masih menjadi musuhku itu saja. Udah gitu. Kalian kan tinggal di kubu yang sama dan berbeda malah. Ya kan? Ya kalau nggak mau Kau tuan tanah di dihina, sini. saya akan menyanyi dia. Tapi kalau diri Anda tidak bisa dikasih tahu. Saya bisa memberitahu bangsa saya. Nah, insya Allah saya juga akan ngasih tahu dia. Ya, beritahu dia dulu. Iya, Suruh dia pulang ke tanah. nggak bisa, nggak ada hak untuk memindah seseorang. Saya aja tidak ada hak untuk memindah Anda. Cuma kami akan memberitahu Anda sedikit. Tadi Anda marah terus kepada teman kami yang satunya kan. Nah sekarang teman kami mau menunjukkan sesuatu kepada Anda yang bagus, ya kan? Monggo. Kasih tahu ya teman-temannya. Kasih tahu dulu dia. Kasih tahu dulu dia. Agar dia tidak menyerang lagi daripada bangsa kami. Kan diingatkan. Beritahu dulu dia. Beritahu dulu dia. Bisa Anda lihat sekarang di mana dia? Bisa Anda lihat sekarang di mana dia? Hei, lihat saya. Hei, saya bisa ngasih tahu. Halo, bisa lihat saya? Di mana dia berada? Sudah? Tunggu, lakukan sesuai yang Anda bilang. Kalau Anda tidak melakukan sesuai apa yang Anda bilang, Anda terima ya resikonya. Diberitahukan saja kepada mereka, sama-sama tinggal tidak apa-apa. Yang penting tidak mengganggu, karena jika kawan-kawan atau abang-abang yang kesini juga tidak mengganggu.
saja mengejek daripada bangsa kami. Ya, itu nanti urusan Anda. Siapa itu? Kalau kalian masih mau pulang bernyawa daripada dari sini, jangan lakukan itu. Ya. Ingat itu. Cepat tutup mulut kalian. Baik, kalau kamu tidak Bentar. Ya, saya paham. itu yang ada di dalam raganya itu raga teman kami. Iya. Ya? Iya. Dia telah mengejek daripada bangsa kami. Jika kalian masih ingin bernyawa hingga pulang dari sini, cepat tutup mulut busuk kalian. Ya. Ingat itu. Ingat itu. Sekali lagi kalian bersuara bahwa kalian mengajak perang kami, berarti kalian mengejek daripada bangsa kami. Kami tidak pernah mengejek bangsa kalian. Tutup mulut sampah kalian, tutup mulut busuk kalian. Paham kalian semua? Paham? Paham. Sebentar ya. Udah, jangan sopan. Bisa duduk di depan kamu. Biar ada akses saja kan. Itulah tadi fenomena-fenomena yang ada. Setelah kita gali, ternyata mereka juga sama halnya dengan kita manusia. Yang mereka juga punya blok-blok sendiri-sendiri, sehingga mereka juga saling berperang. Dan ada yang kita bisa tangkap dari sesuatu tadi, yang bahwasanya kita ini harus saling menghormati. Dan itulah memang kita harus percaya bahwa hal yang gaib itu ada. Memang sebagaimana yang telah kita dengar, bahwa Tuhan itu, Allah itu menciptakan dua alam yang berbeda, dan kita harus saling menghormati sebagaimana kita menghormati sesama manusia, dan kita juga harus menghormati dengan yang lainnya, menghormati yang gaib, karena kita memang harus percaya ada hal gaib. Saya rasa itu dulu. Mungkin kita bisa jumpa lagi di next ekspedisi selanjutnya. Bisnis Balikpapan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.